Bang Made, minta tanggapan sedikit dong perihal kemarin akhirnya Nikita Mirzani sampai pada titik tuntutan JPU dan keluar 11 tahun denda 2M. Menurut Abang sebagai praktisi hukum itu sudah sesuai belum sih dengan dakwaan yang terhadap Niki? Ya, kalau kita melihat dari sisi proses ya, proses mulai dari kepolisian sampai dengan kejaksaan, penuntutan, saya kira tidak ada masalah ya, karena memang kejaksaan itu kan punya hak untuk melakukan penuntutan. Ia telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Kejaksaan. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU, itu semestinya 20 tahun. Itu termasuk rendah tuntutan jaksa ya. Kalau jaksa menuntut 11 tahun dengan denda 2 miliar, saya kira itu rendah banget. Kalau yang aslinya di Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU itu adalah 20 tahun. Itu masih rendah. 20 tahun ya, 20 tahun. Berarti 11 tahun denda 2M itu rendah? belum maksimal tuntutannya. Berarti Kalau saya melihat jaksa masih punya hati nurani untuk memberikan tuntutan dengan 11 tahun itu. Itu hanya tuntutan ya. Putusan saya tidak tahu berapa nantinya. Saya yakin di bawah 11 tahun. biasanya hakim setelah ada tuntutan gini pasti akan di bawah atau sesuai atau gimana nih Bang? Ya, nanti tergantung ya, karena di dalam hukum acara ada namanya pasal 183 mengatur bahwa seorang hakim itu di dalam memutuskan perkara setidak-tidaknya 2 alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Nah, bagaimana jaksa selama ini melakukan pembuktian di pengadilan, apakah dia mampu meyakinkan seorang hakim itu bahwa Nikita Mirzani itu melakukan tindak pidana TPP atau tidak? Nah, itu menjadi misteri dalam hal putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Tapi sepanjang Abang mengikuti kasusnya, persidangannya, kan Niki juga sempat menghadirkan beberapa saksi-saksi ahli ya kan, dan itu cukup meringankan dia juga atau bagaimana nih Bang saksi-saksi ahli dari dia? Ya, saya kira dengan hadirnya saksi-saksi ahli maupun saksi yang meringankan, saya kira tujuannya pasti untuk mendapatkan keringanan-keringanan ya, terutama pada saat hakim mempertimbangkan ini. Tapi saya yakin putusannya akan jauh di bawah itu. Jauh dari 11 tahun di bawah itu. Perkiraan Abang berapa nih kira-kira hakim akan memutuskan? Paling tidak, paling serendah-rendahnya setengah dari 11 tahun itu. Setengah itu. Tinggal keyakinan hakim. Kalau yang saya bilang dalam bukti tadi ada saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keyakinan. Nah, artinya ini kan berproses. Kalau nantinya misalnya menurut keyakinan hakim dia tidak seperti itu, maka bahkan bisa jauh dari setengah itu. Oke, tapi akhirnya terbukti Bang di tuntutan JPU itu mengatakan kalau bahwasanya sikap Niki selama ini mengganggu persidangan, tidak sopan, dan itu salah satu memberatkan tuntutan juga. Ini Abang setuju atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita melihat dalam pokok perkara, dalam hal pembuktian itu hal biasa. Beda pendapat dalam sebuah pembuktian itu hal biasa. Kalau semuanya lurus itu bukan pembelaan namanya. Justru apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah salah satu upaya untuk membela diri. Dan itu dibenarkan menurut hukum. Tetapi mungkin dari sisi etik melihat normanya kurang pas. Istilahnya berperilaku dalam persidangan itu mestinya menghormati proses persidangan itu secara baik. Dan saya juga menyayangkan tindakan-tindakan daripada kuasa hukumnya yang menurut saya tidak juga profesional, sehingga terkesan dalam proses persidangan itu kesannya tidak terkontrol, dan ini tidak menghormati proses hukum. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, kita berbicara norma hukum. Kalau yang terkait tadi itu hanya pertimbangan-pertimbangan yang kecil menurut saya dari pandangan hakim. Oke, Bang, bisa dibilang kan Niki kayaknya seperti legowo ya menerima tuntutan dengan santai 11 tahun 2M, bahkan Mail pun 7 tahun 2M gitu. Tapi mungkin nggak sih, mungkin pandangan Abang nih melihat ini Niki akan banding atau bagaimana nih Bang? Perkiraan Abang nih melihatnya? Saya akan melihat bahwa proses nanti kan kita tidak bisa berandai-andai nih, tetapi saya menduga kalau memang dalam hal putusan itu dianggap tidak puas daripada salah satu pihak, baik jaksa maupun ke sini kita, maka semuanya punya hak untuk melakukan banding. Bisa saja nanti kalau misalnya nih kita dianggap putusannya terlalu rendah, bisa jaksa yang banding, atau misalnya dianggap itu terlalu tinggi, maka si Nikita akan melakukan upaya banding. Nah, hak hukum ini sama, sejajar dan seimbang dalam hal proses suatu persidangan putusan pengadilan. Oke, Bang, kemarin kan sempat juga polemik kalau Niki ingin menghadirkan BP POM sebagai saksinya dia, tapi banyak yang menyatakan BP POM tidak bisa hadir karena tidak bisa diundang secara individual. Nah,
ada ranah BPOM sebenarnya, karena ini kan dari awal dugaan pemerasan, tidak ada penggiringan opini. Selama ini kan seperti ke produk. Ini mungkin abang pandangan seperti apa nih? Memang BPOM tidak ada relevansinya terhadap kasus ini. Kalau terkait di kosmetik itu tidak masuk dalam BPOM, itu beda ranahnya. Tapi yang saat ini diproses adalah kasus pemerasan dan TPP. Saya kira memang tidak punya hak lah BPOM untuk hadir, dia berhak untuk menolak karena tidak ada kaitan dengan obat. Yang sekarang diperkarakan adalah pemerasan dan tindak pidana pencucian. Oke, Bang, ini kan sudah terbukti juga, maksudnya bukan sudah terbukti ya, Niki juga dari pihaknya kan selalu membela dengan produk RG yang bermasalah, membuka lah. Nah, mungkin nggak sih nanti Reza Gladys pun bisa terjerat, maksudnya dengan terkuaknya fakta-fakta yang dibuka oleh Niki seperti apa nih? Ya kalau sifatnya dia pidana ya, pidana itu sepanjang nanti misalnya terbukti misalnya itu palsu produknya atau tidak sesuai, maka ada hukum yang mengatur tentang itu. Tapi kalau misalnya dari sisi kita, kalau misal putusan ini tidak terbukti, maka sini kita bisa nuntut balik terhadap laporan yang dianggap palsu gitu, atau tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau misal terbukti, ya ini kita tidak punya hubungan hukum untuk melakukan penuntutan itu. Kalau dia terkait obat kan sisi pemerintah, dalam ini BPOM. Jadi harusnya Niki melaporkan ke pihak konsumen ya. Ya, konsumen yang merasa dirugikan. Bukan Niki yang harus menguak kasus produk ini. Artinya siapa misalnya seseorang membeli produknya Gladys, dia merasa dirugikan dalam hal ini, maka si konsumen itu dalam hal ini undang-undang konsumen mengatur untuk perlindungan konsumen, ya. Atau mungkin tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan produk ini. Kalau kita tidak punya hubungan hukum untuk melaporkan produk palsunya, karena dia bukan sebagai pengguna. Tetapi kalau misalnya dia sebagai pengguna juga, tetapi dia merasakan ada kerugian, mungkin kerusakan terhadap kulitnya, ya itu boleh dia melakukan hak dia untuk menuntut untuk melaporkan kepada si produk tersebut. Berarti dari awal memang pihak Niki selalu menggiring permasalahan ke produk ya, untuk menutupi dakwaan dia, atau bagaimana nih Bang? Saya kira demikian, karena memang ranahnya sekarang ini kan pidana terhadap pemerasan dan TPPU. Dia melakukan upaya itu mungkin salah satunya untuk mengaburkan tujuan daripada jaksa. Tapi jaksa kan orang cerdas dan orang pintar dalam hal ini. Tentu dia berfokus kepada apa perkara yang sedang dijalankan, yang sedang dikawal untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang maupun pemerasan. Terakhir mungkin Bang, next time mungkin Abang sebagai praktisi hukum ada nggak sih pesan atau untuk orang-orang yang kan hal sepele ya ini jadi pemberitaan nasional dan viral gitu, dan selalu mengikuti awalnya skincare, seperti apa sih Bang mungkin? Saya berpesan kepada para masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan yang memang tujuannya untuk memperoleh kosmetik yang mungkin sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan terdaftar BPOM, haruslah melakukan konfirmasi terlebih dulu bahwa kosmetik ini benar atau tidak sih, ada izin edarnya atau tidak, sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak benar ataupun produk yang saya anggap memang betul-betul ini tujuannya dulu untuk kebaikan terhadap kecantikan gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada izin edar dari BPOM, maka ya ini patut dicurigai bahwa produk ini ilegal dan tidak punya standar kesehatan tentunya terhadap kulit. Oke, terima kasih Bang Made.